Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yulianti, mahasiswa Universitas Terbuka, ingin mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Nah, di sini saya mengambil kelas 1 dan kelas 4. Dengan kelas 1, tema 7, benda hewan dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran matematika. Untuk kelas 4, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku, dengan pembelajaran IPA. Saya akan memulai pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu akan mengecek presensi hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Petugas piket hari ini ada Rina. Rina, silahkan dipimpin berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada tanah air dan semangat nasionalisme, marilah menyanyi Garuda Pancasila bersama-sama. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya untuk kelas 1 kita telah belajar mengidentifikasi benda hidup dan tak hidup. Benda yang ada pada lambang negara Pancasila, misalnya benda tak hidup, ada bintang, rantai, kapas. Sedangkan benda hidup ada pohon beringin, banteng, padi. Kemudian untuk kelas 4 kita telah belajar tentang keberagaman kegiatan orang-orang di lingkungan dan manfaatnya. Misalnya keberagaman ekonomi. Sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar, tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduknya menjadi beragam. Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk kelas 1 menentukan nilai tempat suatu benda, dan untuk kelas 4 mengidentifikasi berbagai jenis gaya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 1, dengan menggunakan gambar pada buku siswa dapat menentukan nilai tempat satuan dan puluhan bilangan terdiri atas 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan bilangan terdiri atas 2 angka sesuai nilai tempat dengan benar. Kemudian untuk kelas 4, setelah kegiatan demonstrasi maupun pengamatan gambar, siswa kelas 4 dapat mengidentifikasi berbagai jenis gaya dengan tepat. Setelah melakukan percobaan sederhana tentang daya listrik, siswa kelas 4 SD dapat menjelaskan gejala kelistrikan dengan benar. Sekarang untuk kelas 1, nah anak-anak amatilah gambar telur berikut ini. Di dalam gambar ini ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Nah, untuk keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan, dan untuk keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Nah, anak-anakku, jika angka 47 tadi akan dituliskan dalam nilai tempat menjadi seperti berikut. 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 4 puluhan ditambah 7 satuan. Nah, 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Untuk kelas 4, di sini ada alat transportasi berupa pedati sapi. Alat transportasi tersebut menggunakan binatang sapi yang menarik beban berupa pedati. Nah, apa yang terjadi saat sapi menarik pedati? Saat sapi menarik pedati, maka pedati akan bergerak atau berpindah tempat. Sehingga hal ini bisa dinamakan gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gerak.
Selanjutnya, untuk kelas 1, cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar, lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnailah kotak-kotak sesuai bilangan. Nah, sekarang untuk kelas 4, kalian telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, anak-anakku, kalian sudah mengerjakan soal tadi. Nah, sekarang kita membahasnya. Untuk kelas 1, 66 ditulis 66, jadi 66 sama dengan 60 ditambah 6. 6 menempati puluhan dan 6 menempati satuan. Untuk kelas 4, jika kita amati gambar mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Kemudian lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Yang ketiga, jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Kemudian yang terakhir, ada buah jatuh dari pohon karena tarikan dari bumi. Nah, anak-anakku, bagaimana pembelajaran dengan Ibu Dewi hari ini? Menyenangkan ya? Hari ini kita telah belajar nilai tempat suatu bilangan untuk anak-anak kelas 1 dan contoh-contoh gaya untuk anak-anakku kelas 4. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, marilah kita berdoa bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.